Alhamdulillah nih, kembali lagi di sekarang IG Live UMA yang nantinya kita akan membahas nih seputar digital marketing bersama salah satu tokoh atau salah satu praktisi digital marketing yang ada di Indonesia. Beliau adalah Bang Omar yang bisa kita lihat nih sudah ada di bawah. Halo, Assalamualaikum Bang Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semua? Alhamdulillah baik. Bang Omar, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, sehat dan tentunya tetap semangat ya di kondisi begini. Alhamdulillah. Bang Omar, Yes. gimana nih kegiatan kali ini? Masih di rumah aja atau sudah keluar-keluar nih? Sebenarnya sih lebih prefer di rumah ya, karena memang masih takut sih keluar sebenarnya gitu. Apalagi saya udah cukup senior ya gitu ya. Mungkin kalau anak-anak muda santai gitu. Tapi karena saya udah cukup senior, jadi ketahuan nih umur ya nantinya. Jadi ya memang prefer di rumah dan memang bisnisnya dari dulu dari tahun 2009 fokus di digital marketing. Oke, berarti udah mulai digital marketing dari 2009? Yes, dari 2009. Cukup lama ya? Lama. Sahabat Uma? Yes. Yes, gimana? Sahabat Uma, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan coba bahas tentang digital marketing yang dimana nanti kedepannya akan ngebahas tentang Uclass. Apa itu Uclass? Uclass adalah salah satu program unggulan di UMA, di mana sahabat UMA nantinya bisa join ke Uclass tersebut untuk mendapatkan berbagai ilmu yang menarik. Salah satunya yang paling dekat adalah Uclass pada tanggal 4 Juli 2020, tepatnya pada hari Sabtu nanti, yang insya Allah akan membahas gimana sih caranya mulai berbisnis dengan modal minimal. Nah, spesifiknya atau keunggulan dari Uclass tersebut adalah akan mendapatkan video digital marketing yang isinya diisi oleh Bang Omar sendiri. Bukan begitu Bang Omar? Siap. Iya, betul. Insya Allah. Ya. Bang Omar, yes. Kira-kira boleh dikasih kisi-kisi nggak nih ke audiens UMA? Gimana sih bentuk video atau apa sih yang Bang Omar berikan di dalam video tersebut, ketiga video tersebut? Ya intinya sebenarnya sih saya kepengen banget men-challenge teman-teman ya, terutama ini kita manggilnya apa nih, umaters apa jamaah umah, sahabat umah ya. Buat sahabat umah itu untuk mulai sekarang tuh serius di dunia digital marketing, di dunia online marketing gitu ya. Sebenarnya sih saya lebih suka menyebutnya online marketing ya, karena kalau disingkat jadi Omar. Gitu. Jadi saya ingin kita serius karena memang ini sangat-sangat powerful lah kalau dibilang itu. Asal nanti ketika menjalankannya, ketika melaksanakannya itu dilakukan dengan benar gitu ya, dengan tahapan-tahapan yang step by step-nya gitu ya, itu mengikuti satu framework yang tepat sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan hasil yang optimal ketika berbisnis di online marketing. Seperti itu sih. Nanti di video itu juga dibahas misalkan opportunity apa aja sih yang bisa kita kembangkan di online gitu ya. Apakah hanya sekedar jualan makanan aja gitu yang lagi rame kemarin lagi di saat Covid tuh. Sebenarnya tuh banyak banget peluang bisnis, bahkan yang tanpa kita punya karyawan sekalipun, tanpa punya barang pun tuh kita bisa menghasilkan penghasilan dari online. Bang Omar, yes. Pertanyaan sedikit nih. Kenapa sih kita sebagai let's say pelaku usaha UMKM harus belajar digital marketing? Ya, pertama gini, Covid itu kemarin sebenarnya memberikan kita satu pelajaran ya, situasi yang kalau saya bilang sih berkah banget gitu ya, karena orang jadi melek bahwa kita mulai harus serius membangun bisnis kita secara digital. Saya tuh dari tahun berapa ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu lah, itu ke teman-teman karena bisnis saya properti gitu ya. Terus saya bilang, Mas, Bang, Om, Pak gitu, semua saya bilangin tuh, mulai sekarang kita jualan properti itu pakai digital. Itu saya banyak ibaratnya dipandang sebelah mata gitu. Dia bilang, apa sih, masa sih kita bisa jual produk seperti properti gitu ya secara online gitu. Nah subhanallah itu pas Covid kemarin gitu ya, pas Covid kemarin itu kebanyakan yang closing itu justru dari online.
orang nggak mau datang ke lokasi, orang nggak mau lihat atau survei lah istilahnya, nggak mau survei ke lokasi. Mereka hanya lihat dari video, terus dari diskusi di online melalui WhatsApp atau melalui call gitu ya, sehingga akhirnya terjadi closing. Nah demikian juga ketika COVID kemarin kan, kalau saya perhatiin ya teman-teman yang jualan kayak apa namanya kuliner, kemudian produk-produk yang bisa dikirimable istilahnya, deliverable gitu ya, yang bisa dikirim itu sangat-sangat bertumbuh gitu loh. Nah ini menandakan bahwa memang pasar atau market dari digital ini itu terbentuk pada saat COVID kemarin. Walaupun sebelum COVID itu memang sudah cukup apa ya, sudah cukup populer gitu loh untuk orang berjualan secara online. Nah, tinggalkan nanti begini, ketika kita berbondong-bondong masuk ke digital atau ke online, nah harus ada satu strategi supaya kita bisa tetap meraih apa ya, keuntungan yang optimal gitu loh. Karena banyak juga yang saya lihat di luaran itu ada istilah gini nih, tinggal posting gitu ya, dapat uang gitu ya, bisa bisa jualan gitu. Uh, itu bisa dibilang ada benernya tapi ada nggak benernya juga. Jadi sesat juga gitu. Jangan sampai kita udah posting capek-capek nggak dapat hasilnya gitu. Nah, itu dibutuhkan satu framework atau cara berpikir atau kerangka berpikir yang tepat sehingga nanti ketika kita jualan hasilnya optimal gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya saya share di 3 video yang nanti teman-teman bisa dapatkan di Uclass kayak gitu. Omar, saya Yes. penasaran deh tentang Yeah. tadi cerita Bang Omar soal teknik sipil. Kok bisa sih Bang Omar dari teknik sipil terus tiba-tiba pindah ke digital marketing gitu? Atau internet Nah, marketing? ini dia nih. Jadi ya saya jadi belajar apa ya? Karena kita di Oman ya, kita bicaranya kan mungkin ada sedikit sisi religiusnya gitu ya. Jadi tahun 2009 itu saya mengalami satu apa ya? Banjir order gitu. Saya banyak kerjaan justru tuh waktu itu, banyak proyek. Dalam 1 bulan saya bisa handle 12 proyek. Yang ini ya retail ya personalnya. Jadi kita renovasi, kita bangun rumah. Nah, pada saat lagi load seperti itu, saya sakit. Dan sakitnya nggak cuma sendiri, sama istri juga gitu loh. Nah, ketika sakit berdua ini, kan kita lebih banyak, pada saat itu memang digital tuh lagi mulai hangat tuh, lagi mulai bergerak. Saya Facebookan. Nah, ketika Facebookan, saya melihat ada beberapa teman-teman, anak-anak muda ya, jauh di bawah saya itu mungkin umur-umur 19 sampai 20 tahun gitu ya. Itu mereka kumpul-kumpul di kafe, ya kan, terus ketawa-ketawa, selfie. Pada saat itu selfie baru mulai trending tuh, mereka selfie, terus cerita bahwa ya kita bisa ngasilin uang loh melalui internet gitu. Nah saya penasaran, pada saat itu saya ikut, saya gabung dengan komunitas internet pada saat itu. Dan mind blowing banget gitu loh, karena saya lihat anak-anak muda ini luar biasa gitu loh, mereka menggunakan internet, ada yang penghasilannya 20 juta, ada yang bahkan sampai ratusan juta itu loh per bulan pada saat itu. Nah, yang poinnya adalah saya lihat gini, kalau kita mau lihat masa depan, memang kita harus melihat anak-anak muda ini lagi ngapain. Nah, internet ini, digital ini kan sangat akrab ya dengan kalangan muda gitu ya. Saya sebenarnya termasuk generasi kolonial ya. Lihat mungkin jenggot saya udah putih gitu ya. Tapi saya tidak ragu untuk mendekati generasi milenial. Bahkan mungkin sekarang udah masuk ke apa nih? Yang lebih muda lagi dari milenial tuh apa ya? Gen Z atau apa gitu ya? Itu Gen Z itu. Ya mereka harus kita lihat nih lagi ngapain ya. Karena disitulah nanti arah ekonomi, arah bisnis akan menuju seperti itu. Nah, ketika itulah saya bergabung ya dengan apa namanya komunitas SB1M waktu itu ya. Nah kita belajar tentang bisnis atau bukan bisnis ya, kita belajar digital marketing, kita belajar marketing secara digital. Itu sangat-sangat komprehensif banget gitu, dari mulai bikin website, kemudian bagaimana kita membangun akun sosial media, bagaimana membangun YouTube gitu ya. Kemudian bagaimana nanti kita menguasai beberapa kata kunci supaya bisnis kita tuh dilihat orang. Nah itu saya dapetin banget dari komunitas tersebut. Dan memang kalau saya bilang, kalau teman-teman mau belajar digital marketing, better gabungnya tuh di komunitas. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa didiskusikan. Kalau kita belajar sendiri nih, belajar mandiri, bisa sih, bisa itu. Kalau pertama, kalau kita cerdas banget. Kedua, apa ya,
kalau kita apa istilahnya jago bahasa Inggris karena di YouTube tuh banyak banget tutorial segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kita tipikal yang agak kayak saya ini kan tipikalnya agak lambat lah gitu ya. Karena udah senior juga gitu ya. Suruh belajar internet gitu ya. Makanya saya pilih untuk bergabung di komunitas. Jadi saya gampang nanya kalau ada yang stuck nih, langsung nanya. Nanti teman-teman ngasih tahu. Apalagi mereka kan sudah ngulik duluan lah. Akhirnya saya juga kadang-kadang suka jadi pemalas juga kan. Nungguin dia ngulik dulu nih, dia udah dapet strategi winningnya, tinggal saya tiru, saya copy paste gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu salah satu strategi bagaimana cara saya belajar digital marketing. Bang Umar menarik tentang kata Bang Omar yang Bang Omar masuk ke dalam generasi kolonial gitu. Bang Omar tantangannya apa sih dari generasi kolonial agar bisa sinkron nih ke generasi milenial dan yang ada di digital atau di internet? Kalau saya bilang, saya sih sebenarnya nggak mau memilah-milah gitu ya. Karena kalau buat saya masing-masing generasi ini punya kelebihan. Kayak kami nih, kayak saya gitu ya. Kita itu penuh dengan experience, pengalaman. Kita banyak banget pahit hidupnya, bisnis gitu seperti apa, mindset itu kita punya lah gitu loh. Sedangkan teman-teman di generasi milenial dan Gen Z segala macam itu, mereka punya kecerdasan yang luar biasa dan punya tools, punya teknologi. Nah, hanya saja mereka dari sisi experience, ya misalkan nanti bagaimana mengelola bisnisnya, bagaimana membangun bisnisnya, itu perlu sinergi sebenarnya. Saya sendiri sekarang nih ada satu bisnis saya gitu ya, itu yang timnya tuh full milenial. Saya datang ke kantor gitu ya, ke markasnya kita gitu ya, itu saya bicaranya hanya bagaimana mindset pergerakan mereka, bagaimana mereka berbisnis dengan benar. Selebihnya, teknisnya itu mereka yang handle. Karena kalau saya sendiri yang handle, terus terang juga saya nggak begitu catch up gitu. Mereka yang lebih tahu, lebih detail apa dan gimananya gitu. Nah, makanya saya bilang ini sebenarnya sih kombinasi gitu yang perlu dilakukan. Nah, tapi kan mungkin ada pertanyaan gini, Bang Umar kok masih mau sih belajar digital marketing gitu? Nah, kalau buat saya gini, saya ngeliatnya gini. Pertama, saya pengen awet muda. Karena ketemu teman-teman ya kayak ketemu teman-teman di UMA gitu, itu anak muda semua. Wah, kalau saya sih senang banget. Kenapa? Saya bisa mendapatkan energinya gitu loh. Terus yang kedua, itu tadi saya melihat dan saya harus mendapatkan informasi terbaru apa sih yang lagi diomongin sama mereka nih, apa sih yang lagi mereka lakukan gitu loh. Terus gimana saya bisa catch up dengan hal tersebut? Yaitu tadi, saya melakukan pendekatan dan saya juga belajar. Sampai hari ini itu saya juga masih ikut loh namanya online course. Jadi kalau teman-teman nih, anak-anak muda nih yang di UMA nih, kalau nggak ikutan U-Class tuh kayaknya rugi banget gitu ya. Tuh sahabat UMA, ikut U-Class. Harus ikut. Udah gitu, ini terjangkau banget kan, terjangkau banget. Saya tuh dulu ya kalau mau cerita nih, join di satu komunitas tuh bayarnya jutaan. Oh. Bisa sampai 8 juta ya waktu itu, 8 juta. Terus kalau ikut workshop nih, kalau zaman sebelum Covid, itu workshop yang kalau saya bilang yang paling oke lah gitu ya, yang artinya isinya berbobot segala macam, itu bisa minimal 3 jutaan. Hanya misalkan 2 hari, 3 hari gitu. Bahkan yang puluhan juta juga ada, yang satu course tuh harganya 25 juta tuh ada gitu. Nah ini makanya saya bilang Covid ini keren banget gitu. Itu membuat orang yang tadinya bikin workshop itu mahal-mahal, terus sekarang di diskonnya bisa sampai 80%, 70% gitu loh. Jadi ini saat yang tepat untuk ikutan tadi U-Class, ikut U-Class gitu. Omar, mau nanya lagi nih. Kira-kira buat sahabat UMA yang mulai berbisnis UMKM atau sudah melakukan UMKM, sudah usaha UMKM gitu ya. Kira-kira penting nggak sih atau butuh nggak sih untuk digital marketing, belajar digital marketing, atau offline aja cukup? Kalau saya bilang 100% harus belajar. 100% harus belajar. Karena kita bicara digital marketing itu bukan hanya Facebook, bukan hanya Instagram, bukan hanya website ya. Teman-teman jualan di WhatsApp itu sebenarnya kan digital juga. Itu. Nah, jualan di WhatsApp itu ada ilmunya gitu loh, bukan sekedar nih masuk ke grup, tiba-tiba spam iklan gitu kan. Member yang lainnya pada komplain gitu. Ada ilmunya gitu loh.
kayak gitu. Jadi apa ya? Kita bisa mengoptimalkan bisnis kita, terutama teman-teman UKM itu kan juga perlu optimasi ya, perlu upgrading ya. Nah, dengan digital itu akan banyak hal yang efektif bisa kita lakukan. Artinya secara anggaran pun dengan anggaran efisien bisa dilakukan. Saya tadi kasih contoh ya, ketika kita sudah menemukan cara yang tepat, itu dia bisa jadi sangat efektif, efisien. Saya nggak bilang murah ya, tapi efektif, efisien. Artinya kita keluar 5 itu bisa dapat 15. Atau kita keluar 3, kita bisa dapat 10. Seperti itu. Oke. Sebelum lanjut lagi nih Bang Omar, aku mau ngingetin ke sahabat Uma sekalian. Sahabat Uma, buat yang punya pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah beberapa pertanyaan gitu ya, akan coba kita tanyakan atau saya tanyakan kepada Bang Omar untuk nantinya dijawab. Kemudian, untuk sahabat Uma yang ingin ikut U-Class, silahkan langsung klik link di bio Uma, buka Instagram Uma, klik link di bio, kemudian pilih U-Class yang insya Allah awal mulanya itu ada di tanggal 4 Juli 2020, tepatnya pada hari Sabtu. Kurang lebih begitu. Oke, Bang Omar, kita lanjut lagi nih. Masih tentang digital marketing, masih tentang internet marketing gitu ya. Iya. Bang Omar, ceritain dong pengalaman kemarin setelah syuting di UMA atau membagikan ilmunya di UMA. Oke, jadi ini menarik ya. Kemarin saya take di UMA tuh seru-seruan sih. Karena pertama ketemu teman-teman, kedua juga yang saya sharing itu memang apa yang saya lakukan gitu ya. Jadi saya tuh memberikan satu framework ya. Jadi ada step by step sebuah proses dalam kita melakukan marketing secara online yang perlu teman-teman perhatikan ya. Itu ada beberapa langkah ya, ada riset, kemudian bagaimana nanti dari riset itu kita menghasilkan konten, bagaimana dari konten itu baru kita bicara tentang traffic gitu ya, bagaimana kita mendatangkan leads, mendatangkan prospek. Kemudian setelah itu kita bagaimana melakukan follow up dari apa yang sudah kita dapatkan gitu ya, dari database yang kita dapatkan. Nah, step by step ini kalau kita jalani dengan benar aja, itu akan, yang saya bilang tadi, dia akan menjadi sangat efisien. Nah, sayangin kadang-kadang orang nih melihat proses ini tuh langsung traffic, bang ajarin gue Facebook dong, bang ajarin gue Instagram dong gitu, atau langsung nih ikut course gitu, Instagram lah segala macam. Ya itu sih no problem ya. Cuman maksud saya gini, ketika kita berbicara bisnis atau usaha gitu ya, yang utama tuh sebenarnya kita bicara dulu produknya gitu loh. Kita bicara dulu risetnya kalau saya bilang. Kita harus kuat di riset. Nah, riset ini kan kata-kata yang mengerikan sebenarnya kan. Riset. Ini kayak ilmuwan banget gitu ya. Padahal sebenarnya yang riset yang dimaksud itu adalah bagaimana nanti kita mengkoneksikan produk kita dengan target market kita. Nah, ini kan sesuatu yang kelihatannya mudah, tapi ini butuh proses. Kayak tadi saya kasih contoh ya, misalnya kita jualan properti ya, jualan rumah gitu ya. Jualan rumah itu kan misalkan harganya 1 miliar gitu, jual rumah 1 miliar. Kan kita mikir kan, siapa yang beli 1 miliar gitu. Nah, kalau saya nanti saya tarik dulu dari uang mukanya, kemudian dari angsurannya, misalkan 1 miliar itu angsurannya 10 juta gitu. Nah, kan kita bisa tarik tuh, siapa sih orang yang memiliki kemampuan untuk membeli atau mengangsur 10 juta per bulan. Berarti kan orang yang penghasilannya minimal 30 juta, 25 juta gitu loh. Gitu loh. Nah, dari situ kita tarik. Orang yang punya penghasilan 25 juta, profesinya apa sih? Minimal misalkan manajer. Manajer di mana? BUMN, di PNS, atau apapun lah gitu. Nah, dari situ baru kita create kontennya sesuai dengan target market kita. Kalau itu sudah dilakukan, ya nanti baru bicara trafficnya. Kita mau iklan di mana gitu kan? Kalau tadi kita ngobrol, saya sempat ngobrol, kita mau iklan di mana gitu. Kayak gitu. Nah, itulah yang membuat nanti message kita diterima oleh si audiensnya. Jangan sampai nanti kita sudah spend iklan gitu ya, itu salah sasaran. Atau bukan salah sasaran, sebenarnya produknya udah oke. Sasarannya udah ada nih, udah ketemu. Cuman message-nya nggak tepat. Akhirnya malah nggak terjadi satu transaksi yang bisa dilakukan kayak gitu.
Itu sih di video itu saya sharing detail ya tentang proses dari riset, kemudian bagaimana membuat konten, terus bagaimana nanti menciptakan traffic, sampai ke bagaimana kita memfollow up kontak yang masuk. Berarti Seperti itu emang sih. bener-bener nggak bisa asal-asalan ya, Bang Omar, untuk Nggak. masuk ke dunia internet marketing ini. Yes. Jadi gini, nah ini gunanya saya mungkin kaum kolonial masuk ke milenial gitu. Jadi bisnis itu adalah angka. Nah ini keren nih. Bisnis is number lah gitu loh. Bahasa Bekasinya. Bahasa Bisnis is, Bekasi. business is number. Kalau business is number, artinya marketing and sales is number juga. Paham ya? Jadi, nah digital marketing itu kerennya, number itu muncul. Maksudnya number apa? Kalau ente iklan kan nanti muncul tuh, berapa view-nya, berapa kliknya, ya kan? Beda kalau kita misalkan ngiklannya pakai brosur. Oke lah kita bikin berapa? Brosur 2 rim gitu, kita sebar. Kita nggak tahu tuh yang mana yang efektif, yang mana yang nyangkut. Karena nungguin orang kontak dulu ke kita. Nah kalau ada orang yang kontak, baru ini dari brosur ya, baru bisa kita ukur. Tapi kalau di digital, itu kita akan bisa lihat berapa sih orang yang view konten kita. Berapa sih orang yang ngeklik ke website kita. Semuanya kelihatan. Nah itu yang membahagiakan bagi para pebisnis, terutama para UKM. Kita bisa dapat numbers. Bahkan nih teman-teman nih ada yang kan kita ngumpulin leads tuh, ngumpulin prospek gitu. Kita masukin ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp itu muncul kan, ada 1.000 orang, ada 100 orang gitu. Nah itu yang menarik gitu loh. Jadi apa ya? Ya mulai saat ini ketika kita mau mengembangkan usaha UKM kita gitu ya, kita harus mulai berbicara seperti ini. Karena gini, kita jangan juga begini ya, satu hal ya, kadang-kadang saya suka agak miris juga gitu. Teman-teman UKM ini berpikirnya UKM. Artinya, ya bisnisku cuma begini bang gitu. Kalau menurut saya nggak ada bisnis yang begini gitu. Coba ya, kacang ya, itu bisa punya pabrik kan, yang serius gitu loh. Bisa dikemas, bisa ada di mana-mana gitu loh. Sebenarnya nggak ada bisnis yang kecil, nggak ada bisnis yang UKM sebenarnya. Yang ada tuh adalah mindset si pebisnisnya. Dia mau sebesar apa gitu loh. Nah ini dimungkinkan banget dengan digital marketing gitu. Sangat Berarti memang konklusinya semua orang yang UMKM atau bisnis apapun itu butuh digital marketing. Siap, betul. Oke, Bang Omar, Yes. pertanyaan lagi. Kira-kira untuk bisa sampai ke tahap bisa dibilang mahir di digital marketing, perkiraannya kurang lebih berapa lama sih belajarnya? Ya kalau learning itu kan ada rumusnya tuh ya. Jadi gini, apapun sebenarnya di dunia apapun gitu ya, kita harus melampaui 10.000 jam pertama kita. Di ilmu apapun, mau ngaji kayak, mau hafalan kayak, mau atau mau jadi ustadz segala macam, kita harus melampaui dulu 10.000 jam pertama kita. 10.000 jam berarti berapa tuh ya? Kalau dihitung sehari berapa jam itu kita aktif? Ya mungkin sekitar 8 tahun. Nah tapi itu kan jadi expert banget lah gitu ya. Benar-benar jadi apa ya, expertise lah gitu. Nah kalau saya sih melihat justru sekarang ini teman-teman yang mau masuk ke digital marketing itu sangat-sangat dimudahkan gitu loh. Karena banyak yang berbagi. Ya kayak saya ada di luar tuh ada banyak tokoh-tokoh internet marketing ya yang men-share ilmunya gitu loh. Ini banyak banget pilihannya. Kalau dulu tuh saya terbatas, ada beberapa orang lah. Mungkin bisa dihitung dengan jari kalau zaman dulu. Kalau sekarang ini banyak banget materi itu bertebaran gitu loh. Jadi teman-teman sebenarnya bisa lebih cepat menguasai. Ya kalau saya bilang sih 3 bulan itu aja sudah bisa sebenarnya. Artinya bisa dulu ya. 3 bulan itu bisa. Selebihnya tinggal improvisasi terus peningkatan sampai dapat 10.000 jamnya. Terus sahabat Uma, kata Bang Omar 3 bulan tuh bisa. Tapi untuk awalan, sahabat Uma bisa ikut U-Class dulu dong. Iya, biar dapat basicnya ya. Iya betul. Bang Omar, kita coba lihat di kolom komentar yuk. Yes. Kita sapa sahabat Uma. Waduh, ada orang Palembang.
Halo Palembang, Assalamualaikum, apa Assalamualaikum. kabar? Ini dari mana lagi nih? Saya taruh dulu deh. Ada yang bilang dari @kolbaitul Marifah 149. Wah, telat nih Iya. aku. Jangan khawatir. Buat yang telat, langsung ikut Uclass ya. Bisa klik Iya. link di bio yang ada di Iya. Instagram Uma. Oke. Ini juga nanti ada rekamannya ya, bisa dilihat di YouTube-nya Uma ya, atau gimana? Ya, insya Allah. Ada di Atau di IG Instagram juga dulu ya? Bang Omar. Instagram IG. dulu ya? Instagram dulu. Mhm. Oke. Siapa nih? Banyak ini yang jempol-jempol ya. Mantap. Assalamualaikum. Siapa nih? Mas Randy PP. Assalamualaikum. Absen dong. Dari mana aja nih? Waalaikumsalam. Dari Karawaci nih. Saya di Karawaci. Ada yang Mantap. nanya nih Bang Omar. Yes. Sabtu 4 Juli ada lagi nggak? Soalnya saya kira tanggal itu. Saya lihat postingannya Mimin. Jadi gini Sahabat Uma, coba dijelasin dulu ya. Yes. Hari Sabtu itu adalah hari di mana Uclass dimulai. Cara daftarnya, Sahabat Uma silakan klik link di bio, kemudian masuk tuh ke Linktree dan klik Uclass. Nah, Sahabat Uma bisa daftar di situ. Nah, kenapa sih harus daftar di situ? Salah satu benefitnya, selain Sahabat Uma akan belajar gitu ya, kita sama-sama akan belajar tentang gimana sih cara mulai modal dengan minim gitu. Cara mulai bisnis dengan modal yang minim gitu. Nah, selain ada live streaming itu, ada juga 1 atau 3 video spesial yang diisi oleh Bang Omar. Kurang lebih seperti itu. Udah ada banyak banget nih Bang Omar yang masuk. Ada dari Jogja. Halo Jogja. Jogja. Assalamualaikum. Ini dari Malang juga ada nih. Assalamualaikum. Salam dari Malang. Waalaikumsalam. Mas apa Mbak nih? Kolbiatul Ma'rifah ya. Dari Malang, dari Jogja, dari Mubin Hasanuddin tadi ya. Saya masih bingung yang daftar ulang di Zoom itu gimana caranya. Itu ya. Mbak. Ya. Untuk pertanyaan itu, silakan Sahabat Uma kalau masih ada yang bingung ya, silakan langsung DM ke @uma_indonesia. Insya Allah nanti dijawab sama miminnya Uma. Kurang lebih gitu. Ini ada dari @yuda kecap. Iya. Pertanyaannya gini Bang Omar, ada pertanyaan nih. Apakah broadcast di WhatsApp dan SMS itu penting? Seberapa sih efeknya? Seberapa besar efeknya? Oke. Kalau broadcast ya di WhatsApp ya. Jadi kalau saya sih penganut aliran non-spammer ya. Okay. Jadi kalaupun kita mau broadcast itu lebih ke orang yang sudah pernah interaksi sama kita gitu ya. Artinya mungkin kan kalau nanti di marketing tuh ada yang namanya cold, warm, hot. Ada yang cold, ada yang warm, ada yang hot. Nah, ini sebenarnya sih materinya ada di Uclass nanti nih gitu loh. Tapi saya kasih sedikit aja ya. Jadi cold warm itu artinya teasernya Bang Omar ya. Karena kalau kita ke market yang masih dingin, yang belum kenal kita, terus kita broadcast, kira-kira dibaca nggak gitu? Enggak kan? Gitu. Kayaknya enggak deh. Iya, enggak gitu. Nah, makanya tugas kita adalah bagaimana nih sebagai pebisnis, sebagai marketer, tugas kita tuh nganget-ngangetin orang gitu loh. Nah, untuk bisa anget itu ya, itu ada strateginya. Ya, jadi teman-teman, pilihan broadcast itu sebenarnya pilihan udah di ujung. Karena kita nunggu mereka hangat dulu. Nah, gimana supaya hangat? Nah, kalau saya sih tipikal yang saya nggak mau spamming gitu loh. Saya better fokus di konten, kita kasih value gitu. Jadi teman-teman kalau nge-share di direct message ke orang atau kita misalkan di grup atau apa itu jangan terlalu banyak iklan kalau saya bilang. Banyakin iklan justru di story atau di status ya. Kayak gitu. Tapi biar penasaran memang itu nanti harus ikut di Uclass ya. Harus terdaftar Sahabat Uma. Harus terdaftar. Tinggal klik link di bio, langsung daftar di sana. Klik Uclass ya. Begitu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan?
Ini mau Nanya, bertanya? silakan Yes. di kolom komentar sahabat semua. Masih Yes. ditunggu sama Bang Omar. Boleh nih. Ini sebenarnya harus bertanya nih karena ini sesuatu yang mind blowing saya bilang. Dan teman-teman apalagi masih muda-muda gitu ya. Apa namanya? Haruslah. Saya aja yang udah, makanya gini, saya kalau ngomong gini, saya aja yang senior mau loh belajar digital marketing, apalagi teman-teman yang masih umurnya masih muda, kemudian masih fresh, ya kan kalau kayak saya kan udah banyak pikiran nih, udah banyak pikiran, maksudnya udah banyak urusan lah gitu. Saya tetap sempatin dalam saat itu saya sejam 2 jam itu entah saya nonton YouTube atau saya baca blog-blognya bule-bule gitu ya. Bahkan nih saya juga belajar ya melalui buku-buku ya, buku-buku seperti ini ya, .com Secret. Oke. Ini kan kalau seumuran saya baca buku kayak gini kan sebenarnya udah nggak menarik, tapi buat saya ini luar biasa banget ini, karena zaman dulu itu kita bisnis itu bingung mau mulai dari mana gitu, terus juga nggak ada step-stepnya gitu. Sekarang itu dengan digital itu step-step itu terbuka semua gitu, dan keren banget, keren asli, wajib ikut. Wajib ikut sahabat Uma. Jangan mau kalah sama generasi kolonial. Nah, jangan mau kalah sama aneh gitu. Kayak gitu. Makin banyak nih yang masuk. Ada dari Erwin, Jason. Halo, Assalamualaikum Erwin. Oke, waalaikumsalam. Selamat siang katanya dari kampus STMIK Bina Sarana Global Tangerang hadir. Masya Allah. Tangerang hadir. Ini Bina Sarana Global. Mahasiswa ya? Mahasiswa nih harusnya Bang Omar. Saya dulu pernah ngajar juga sih di STMI apa dulu namanya? Insan Pembangunan ya? Insan Pembangunan. Pernah jadi dosen juga. Tentang apa tuh Bang Omar? Digital marketing juga? Digital marketing. Digital marketing malah? Iya, digital marketing. Jadi saat itu si ownernya STMIK-nya itu minta bagaimana mahasiswa STMIK itu diberikan bekal ilmu digital marketing. Karena sekarang itu ini juga ternyata gini loh, belajar digital marketing itu bukan hanya untuk berbisnis teman-teman. Kalau teman-teman yang mau berkarir, ya kan kayak Brother Ahmad Sofyan juga kan social media spesialis gitu ya. Itu butuh ilmu juga kan, gimana posting di Facebook, posting di Instagram itu ada ilmunya loh, ada algoritmanya, gimana kita memilih gambar, bagaimana kita memilih copywritingnya, itu butuh ilmu itu. Jadi teman-teman nih jangan khawatir dengan kita bertambah ilmu di dunia digital marketing, tinggal pilih nanti mau berkarir atau mau berbisnis gitu loh. Tapi mungkin ini stressing kita di channel kita ini sebenarnya kita lebih ke bagaimana teman-teman berbisnis gitu. Seperti itu. Mantap Bang Omar. Ya. Yuk yang mau bertanya silakan, masih ditungguin. Ini banyak ngirim ini ya, jempol-jempol gitu. Jempol. Ada yang bilang nih katanya mentor paling asik, katanya siapa ya tadi? Mas Yuda ya. Asik banget. Masya Allah Mas Yuda. Bang Omar kalau mau minum silakan Bang Omar. Iya. Ini kayak penyiar berita katanya. Oh iya. Siapa nih? Ada di situ. Metamorphosis Reborn. Waduh. Saya sewa kostum kayaknya nih. Tidak penyiar berita. Karena di backstage-nya juga orang-orang berita semua nih ya. Orang news semua nih. Iya benar. Tapi canggih nih. Mbak Pak, oh si Mbak Kolbiatul Marifah tuh Mbak. Bang Omar ada yang bertanya nih. Yes. Untuk digital marketing, kira-kira bisa nggak pakai channel live streaming kayak di Instagram Live? Maksudnya untuk jualannya gitu ya? Iya, untuk jualan. Oh itu justru gini, di digital tuh kan ada dua ya, dua aliran ya, aliran paid, aliran berbayar, dan aliran organik. Kalau teman-teman mainnya di organik nih ya, mainnya mau gratisan lah gitu kan, bahasanya gratisan. Padahal sebenarnya nggak gratis juga kan, dia duduk di depan laptop, kemudian itu kopinya belum cemilannya sama juga itu, keluar uang juga gitu. Tapi kalau memang mau mainnya di organik, ya live itu salah satu yang saya rekomen. Kenapa? Algoritmanya Facebook dan Instagram itu kan mirip-mirip ya.
Karena satu owner kan, si Mark Zuckerberg itu ownernya. Nah, Facebook dan Instagram itu, dia salah satu algoritmanya itu adalah dia lebih memberikan ruang untuk video. Jadi kalau konten kita itu video, itu engagement-nya sangat tinggi. Nah, kasta paling tingginya engagement itu adanya di live. Jadi kayak contoh gini, hari ini kita live nih, itu interaksinya kan luar biasa ya, engagement-nya. Ya. Nah, itu nanti mengoptimasi si akun sosial medianya. Nih, bahkan terakhir ya, saya lihat ya, ada orang tuh jualan setrikaan, itu live di Facebook. Wow, jualan setrikaan? Jualan setrikaan live di Facebook. Ada yang lagi yang kemarin tuh jualan apa ya, kayak fashion. Itu live. Karena memang engagement kan kita kalau kita live nih itu kan kayak contoh di Instagram deh. Ada notifikasinya kan. Omar sedang live gitu. Itu kan stopping point kalau tadi obrolan di awal kita ada hook. Kita kayak ketarik gitu. Wah, dia lagi live, apaan sih? Kita klik gitu. Seperti itu. Jadi live itu keren banget. Bahkan saya seminggu sekali itu live dari lapangan. Saya kan bisnis saya kan properti ya, saya jualan rumah gitu ya. Itu kita live. Karena memang engagement-nya itu terjadi banget gitu loh. Orang akan melihat kita lagi ngapain sih, jualan apa sih gitu loh. Kayak gitu. Nah, apalagi nih kalau di situasi Covid sekarang. Ya enggak? Teman-teman jualan apa di kuliner? Jualan kuliner. Kalau perlu lagi masaknya gimana, terus lagi package-nya gimana, dibikin live aja. Kan orang jadi kepo kan? Wih, ada Bang Boy nih. Ada Bang Boy, asisten. Oke gitu. Ada gitu sih, live tuh keren banget sih. Live tuh luar biasa. Ini banyak yang masuk lagi ya. Ada Mas ini nih, Mas Ahmad Mutakillah. Jadi Muslim cerdas. Bagaimana nentuin produk jualan yang pas buat mahasiswa Bang Omar? Yang dijual di digital marketing. Oke. Kalau produk jualan pas buat mahasiswa, kalau saya gini rumusnya ya. Rumusnya tuh cari pain-nya mahasiswa. Pain itu maksudnya keluhannya dia. Ya kan? Mahasiswa apa sih keluhannya? Misalkan males cuci baju. Gitu kan? Terus juga makan. Ya, terus apalagi pokoknya teman-teman cari. Ya kan, apalagi mungkin ente mahasiswa juga, ente yang kos juga di situ. Ya kan? Pasti ketemu tuh apa aja nih yang dibutuhin sama mahasiswa. Jadi kita tuh jual apa yang dibutuhkan orang. Ya, untuk memulai di awal tuh seperti itu. Nanti kalau udah advance, kita jual yang kita bisa bikin orang butuh. Gitu. Jadi kayak saya nih, saya bisa jual tuh produk gitu yang bisa kita bikin orang itu butuh terhadap barang kita. Tapi kalau sekarang nih untuk tahap awal, teman-teman jual apa yang orang lain butuh. Oke. Gitu. Jadi itu ya kuncinya. Yes. Coba teman-teman jual apa yang kira-kira dibutuhin gitu. Yes. Bang Omar, yes. Karena waktu juga nih. Yes. Sepertinya terima kasih banyak. Ini aneh nggak di ini nih? Bang Boy. Lagi sahabat rumah, karena waktu juga nih. Insya Allah jadi pertanyaan penutup ya barusan. Buat sahabat rumah yang masih penasaran dan ingin terus belajar tentang digital marketing atau internet marketing, bisa langsung ikut ke Uclass ya sahabat rumah. Dengan cara klik link di bio yang ada, klik link di bio Instagram Umah, kemudian pilih Uclass. Tinggal daftar di situ dan insya Allah nanti kita ketemu lagi pada hari Sabtu 4 Juli 2020. Kurang lebih begitu. Siap. Bang Omar. Oke. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. nemenin live hari ini. Yeah. Terima kasih banyak juga kepada sahabat Umah yang udah menyempatkan waktu untuk nonton Instagram Live Umah. Kita ketemu lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun,
Dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.